Yo teman-temanku semuanya, jumpa lagi bersama gua di channel Anime Reference. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu ya. Buat kalian yang masih sekolah atau sedang kuliah, gua doain semoga lancar dan dapat ilmu yang bermanfaat. Buat yang sedang kerja, semoga rezeki kalian lancar ya. Dan buat kalian yang belum dapat jodoh, gua doain semoga segera dapat jodoh dan segera menikah, amin. Oke, pada video kali ini gua mau membahas seputar dunia Kimetsu no Yaiba. Topik yang akan gue bahas adalah tentang Hinokami Kagura alias pernafasan matahari. Hinokami Kagura atau pernapasan matahari merupakan pernapasan pertama yang menjadi cikal bakal dari cabang pernapasan yang lain. Gaya pernapasan ini diciptakan oleh seorang pemburu iblis legendaris yang bernama Yorichi Sukiguni. Yorichi mewariskan pernapasan matahari beserta anting Hanafuda kepada keluarga Kamado. Setiap tahun, keluarga Kamado menggunakan pernapasan matahari untuk mempersembahkan sebuah tarian dalam praktik ritual penghormatan Dewa Api. Secara keseluruhan, pernapasan matahari mempunyai 13 teknik atau bentuk yang sangat kuat dan berguna dalam pertarungan melawan iblis. Ke-13 teknik tersebut mampu membunuh iblis secara efektif, khususnya untuk menghabisi Muzan. Untuk informasi selengkapnya, kali ini gue mau membahas daftar lengkap teknik pernapasan matahari yang muncul dalam cerita Kimetsu no Yaiba. Lo pasti udah penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Yang pertama adalah Enbu. Tanjiro pertama kali membangkitkan teknik ini saat dia terlibat pertarungan hidup dan mati melawan Rui. Dalam situasi yang kritis, Tanjiro mengingat kembali tarian khusus yang dilakukan oleh ayahnya dalam ritual yang diadakan setiap tahun. Enbu adalah bentuk pernapasan matahari yang sangat sederhana sekaligus mematikan. Pengguna akan mengeluarkan tebasan secara vertikal dari atas ke bawah. Saat dikombinasikan dengan teknik pernapasan petir, Tanjiro mampu mengeluarkan variasi baru yang disebut Enbu Isen. Teknik yang kedua adalah Hekira no Ten yang diperlihatkan oleh Tanjiro selama alur pertempuran di kereta Mugen. Ketika menggunakan teknik ini, Tanjiro akan memutar tubuhnya dan mengeluarkan tebasan 360 derajat dengan kekuatan penuh. Momen saat Tanjiro mengeluarkan jurus ini terlihat sangat keren. Meskipun dia masih belum begitu mengerti, dia pun mulai menyadari tentang keberadaan pernapasan matahari dan mempelajarinya secara perlahan-lahan. Bentuk ketiga dari pernapasan matahari adalah Retsu Jitsu Kogyo yang sangat ganas. Saat mengeluarkan teknik ini, Tanjiro akan melepaskan dua tebasan sekaligus ke arah musuhnya dengan kekuatan penuh. Tanjiro mengeluarkan jurus ini saat dia bertarung sengit melawan Daki. Sembari mengingat kata-kata dari Rengoku, dia pun menyerang Daki dengan semangatnya yang panas dan membara layaknya matahari. Bentuk yang keempat adalah Sakotsu Enyo. Saat mengeluarkan teknik tersebut, pengguna akan melepaskan tebasan tunggal dalam sebuah gerakan spiral. Selain untuk menyerang, teknik ini bisa digunakan untuk menangkis serangan musuh. Tanjiro pertama kali mengeluarkan serangan ini setelah dia memaksakan tubuhnya sampai mencapai batas. Meskipun hanya sementara waktu, teknik tersebut terbukti efektif untuk melukai Daki dan membuatnya merasa terbakar. Sayo Tenshin pertama kali diperlihatkan Tanjiro pada chapter 152 saat dia dan Gyu bertarung melawan Akaza. Pertarungan tersebut sangatlah sengit dan menguras energi mereka berdua karena Akaza adalah iblis yang sangat sulit dikalahkan. Ketika menggunakan teknik ini, pengguna akan melakukan lompatan untuk menciptakan momentum yang tepat. Setelah itu, pengguna akan mengeluarkan tebasan tunggal secara horizontal untuk memotong targetnya. Seperti teknik sebelumnya, Hirin Kagero juga ditunjukkan oleh Tanjiro saat dia menghadapi Akaza dalam pertempuran penentuan. Selain mematikan, teknik ini mempunyai efek khusus yang bisa mengecoh musuh.
Teknik ini memungkinkan pengguna untuk mengeluarkan serangan yang diselimuti oleh semacam aura panas. Setelah itu, pengguna akan menebas musuh dengan serangan kejutan yang sulit untuk diprediksi. Bentuk yang ketujuh adalah Kiki Onko. Saat mengeluarkan teknik ini, Tanjiro akan melompat ke udara dengan gerakan spiral. Pada saat yang bersamaan, dia akan mengeluarkan tebasan yang mirip angin puyuh ke arah musuhnya. Tanjiro menunjukkan teknik ini untuk pertama kalinya saat dia bertarung melawan Muzan. Teknik ini mungkin bisa menghanguskan iblis lain dengan mudah, akan tetapi teknik ini belum mampu mengalahkan Muzan yang terlalu overpower. Yokatotsu diperlihatkan oleh Tanjiro saat dia bertarung melawan Han Tengu dalam pertempuran. Ketika mengeluarkan teknik ini, pengguna akan menggunakan ujung pedangnya untuk menusuk musuh dengan kekuatan penuh. Meskipun cara kerja teknik ini cukup sederhana, teknik ini bisa menimbulkan kerusakan yang cukup fatal apabila teknik ini berhasil mengenai lawan. Bentuk yang kesembilan adalah Nichiyo no Ryukaburimai. Nah, teknik yang satu ini sangatlah agresif dan bisa menjangkau banyak musuh. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk mengeluarkan serangkaian tebasan secara terus-menerus. Tanjiro pertama kali menunjukkan teknik ini saat dia bertarung melawan Han Tengu. Han Tengu adalah iblis yang sangat merepotkan karena mereka mampu membelah diri dan memperbanyak jumlah mereka. Selanjutnya ada teknik ke-10 yang bernama Kasa. Saat mengeluarkan teknik ini, pengguna akan melompat tepat ke belakang musuh. Setelah itu, dia akan mengeluarkan tebasan secara horizontal untuk menyerang target dengan gerakan yang terlihat seperti roda api. Dalam pertempuran melawan Daki, Tanjiro sempat mengeluarkan teknik ini dengan niat untuk mengakhiri pertempuran. Akan tetapi, pergerakannya masih begitu lambat sehingga Daki bisa menangkis serangan ini dengan mudah. Genichiko adalah sebuah teknik yang cukup unik dan sangat berguna untuk menghindari serangan musuh. Teknik ini memungkinkan Tanjiro untuk bergerak sangat cepat sehingga menciptakan efek ilusi pada musuh. Tanjiro memperlihatkan jurus ini saat dia menghindari serangan Obi dari Daki. Dia berhasil membuat Daki kebingungan untuk sesaat. Dia lantas memanfaatkan celah tersebut untuk menyerang Daki dengan serangan lain. Meskipun mirip dengan teknik yang pertama, teknik Enbu yang satu ini adalah serangan ganda yang diarahkan kepada musuh. Pertama-tama, pengguna akan melepaskan tebasan secara horizontal. Kemudian dia akan melepaskan serangan berikutnya secara vertikal. Saat bertarung melawan Daki, Tanjiro sempat mengeluarkan teknik ini untuk sesaat. Sebelum dia melancarkan teknik ini secara penuh, Daki berhasil menangkis serangan Tanjiro dengan teknik darah iblisnya. Jusan no Kata alias teknik ke-13 pada dasarnya adalah gabungan dari ke-12 teknik sebelumnya yang dilakukan secara repetitif alias berulang-ulang. Bisa dibilang, teknik ini adalah teknik pamungkas dari pernapasan matahari yang mempunyai kekuatan untuk menghancurkan Muzan. Gerakan repetitif dari teknik ini mampu meningkatkan tingkat akurasi serangan beserta kelincahan pengguna. Selain itu, teknik ini mampu menghilangkan rasa lelah pengguna sehingga dia bisa terus-menerus melakukan serangan tanpa henti. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang ke-13 teknik pernapasan matahari dalam cerita Kimetsu no Yaiba. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa share dan subscribe biar channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Thank you.